Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya. Kali ini saya mau coba menceritakan sebuah alur film yang berjudul Sniper Assassin N yang dirilis pada bulan Juli tahun 2020. Mengisahkan seorang sniper handal dari geng Yakuza yang disewa oleh seseorang untuk menghabisi beberapa orang target. Jadi untuk menghemat durasi, pasang handsetnya, siapkan kopi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita yang berada di atas gedung. Diketahui dia adalah seorang lady sniper bernama Yuki. Di sana dia sedang menonton sebuah berita seseorang yang sedang berpidato. Pria itu bernama Bruno Diaz, dan Bruno adalah seorang menteri perdagangan Amerika. Bruno pun tewas di tempat. Setelah itu, Yuki meninggalkan sehelai rambut di sana, yang tujuannya nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kasus penembakan tersebut sampai ke FBI. Franklin mendapat tugas untuk menangani kasus tersebut. Lalu seorang wanita bernama Juliet Clover memberikan laporan bahwa ditemukan selai rambut yang DNA-nya cocok dengan seseorang sniper mantan pasukan khusus Amerika, yang bernama Brandon Beckett. Hal ini diperkuat dengan adanya data penerbangan. Tercatat, Brandon meninggalkan lokasi penembakan beberapa jam kemudian, yang membuat Brandon menjadi tersangka utama. Lalu Franklin pun memberi perintah untuk menangkapnya. Di sisi lain, Brandon yang tidak tahu apa-apa sedang asik dalam permainan video gamenya. Dan tiba-tiba, tim SWAT datang menangkap Brandon dan tanpa perlawanan, dia pun langsung dibawa. Brandon disekap di sebuah ruangan untuk diinterogasi. Brandon dituduh telah membunuh Bruno Diaz karena semua bukti tertuju kepadanya. Dan agen Franklin menanyakan apakah ayah Brandon juga terlibat dalam pembunuhan tersebut. Sedikit untuk diketahui, ayah Brandon adalah pensiunan pasukan khusus sniper Amerika. Mereka curiga kalau dia juga terlibat dalam penembakan tersebut. Brandon mengatakan kalau dia tidak melakukan penembakan itu, dan bahkan Brandon juga tidak tahu kalau telah terjadi penembakan kepada Bruno Diaz. Tidak lama berselang datang seorang agen bernama Zero. Brandon mengatakan kepadanya kalau dia tidak terlibat dalam penembakan tersebut. Tidak seperti Franklin, Zero akan mencari bukti baru membuat keputusan. Zero mengatakan kalau dia tidak begitu percaya dengan bukti yang sudah ada, ditambah lagi Zero adalah sahabat dekat Brandon. Setelah itu Brandon dibawa dan akan dipindahkan ke markas FBI. Zero mulai melakukan penyelidikan. Dia mendatangi Juliet dan menanyakan bukti apa saja yang sudah didapatnya. Juliet mengatakan menurut data yang ada, tembakan itu berjarak kurang lebih 1 mil. Dan ini hanya seorang sniper handal seperti Brandon lah yang bisa melakukannya. Lalu Zero menanyakan siapa orang-orang yang menghadiri pidato Bruno. Juliet menjelaskan orang itu bernama Donald South yang merupakan CIO dari perusahaan farmasi. Zero curiga semua yang hadir di sana adalah para menteri, tetapi kenapa seorang CIO perusahaan farmasi juga berada di sana? Di sisi lain terlihat mafia Rusia yang mendapat tawaran dari seseorang untuk menyergap mobil yang membawa Brandon. Dengan senjata lengkap, mereka pun berangkat. Di sebuah perbukitan terlihat si Lady Sniper mendapat perintah untuk target selanjutnya, yang ternyata Brandon lah yang menjadi target berikutnya. Brandon yang berada di mobil melihat ada yang tidak beres, dan tiba-tiba mafia Rusia langsung menghadang. Brandon meminta untuk dibuka borgolnya agar dia bisa membantu. Namun petugas tidak menghiraukannya.
Di sisi lain, Zero mencoba mendatangi Donald South untuk meminta keterangan terkait kematian Bruno Diaz. Donald mengatakan kalau dia berteman dengan Bruno Diaz, karena itulah dia juga berada di sana. Sementara itu, berita penyerangan pada mobil FBI sampai ke agen Franklin. Dia diberitahu oleh anggotanya kalau Brandon berhasil kabur karena dia dibantu oleh seorang sniper. Dan Franklin beranggapan kalau sniper yang membantu Brandon adalah ayahnya sendiri. Dan kemungkinan besar ayah Brandon juga terlibat dalam penembakan Bruno Diaz. Lalu Franklin menyuruh anggotanya untuk mencari Brandon dan ayahnya. Kita berpindah ke Brandon, dia mencoba mencuri mobil tetapi hal itu tidak berlangsung mulus. Polisi yang melihat dan akan menangkapnya. Lalu Brandon mengambil pistol polisi dan pergi dengan taksi. Di sisi lain, Zero mencoba menelpon Juliet dan Zero mengatakan untuk mencari info tentang Pecos Industries, karena perusahaan ini ada hubungannya dengan Donald. Juliet mengatakan kalau akuntansi di Pecos Industries pernah membunyikan alarm keamanan bulan lalu dan mengakses area di atas tingkat izinnya. Akuntan itu bernama Host Tryhorn. Berbekal informasi dari Juliet, Zero mendatangi Pecos Industries dan menjumpai seorang manajer bernama Phoenix untuk menanyakan keberadaan Host Tryhorn. Sementara itu, Brandon yang berhasil kabur dengan taksi, lalu dia menaiki truk kontainer untuk menuju ke pegunungan. Ternyata Brandon pergi menjumpai ayahnya. Di sana Brandon menceritakan kalau dia sudah dijebak dalam kasus pembunuhan Bruno Diaz. Sementara itu di kediaman Brandon, ternyata agen Franklin telah menggeledah rumahnya. Di sana mereka menemukan koordinat posisi ayah Brandon sekarang berada. Zero juga mendatangi rumah Brandon. Dia menemukan sebuah foto semasa Brandon masih aktif sebagai seorang tentara. Lalu dia mengirim foto tersebut ke Juliet. Ternyata Phoenix masih satu batalion dengan Brandon. Yang ternyata pria ini bernama asli Clark MC Connell. Dia dicari karena kejahatan perang, yaitu menyiksa warga sipil. Tapi di data yang ada dia telah meninggal 5 tahun yang lalu saat dia bertugas. Mendengar ini, Zero sangat yakin kalau Clark, atau kita sebut saja Phoenix, telah memalsukan kematiannya, dan kemungkinan besar dia ada dendam kepada Brandon. Setelah itu Zero mendatangi Host Tryhorn. Dengan sedikit ancaman, Zero mendapat informasi kalau Phoenix telah menyuruh Tryhorn untuk membuat akun luar negeri. Hal ini membuat alarm keamanan mendeteksi adanya peretasan di kantor kepolisian. Di sisi lain, tim SWAT datang untuk menyergap ke kediaman ayah Brandon. Melihat kedatangan mereka, ayah Brandon menyuruh anaknya untuk pergi melalui pintu rahasia. Sedangkan ayahnya keluar tanpa melakukan perlawanan. Dan tiba-tiba di markas Franklin dengan sangat yakin kalau Brandon telah menembak anggotanya. Sementara itu Brandon mencoba mencari sumber tembakan, dan ayah Brandon juga mencari posisi si penembak jitu tersebut. Sekarang si Lady Sniper telah mengetahui posisi Brandon dan ayahnya. Yang jadi masalah kalau dia menembak salah satu dari mereka, pasti posisinya akan langsung diketahui. Mereka bertiga saling menunggu kesempatan yang bagus. Tembakan itu berhasil mengalihkan perhatian Brandon dan ayahnya, sementara Yuki langsung kabur dari sana. Brandon mengatakan kepada ayahnya untuk menangkap wanita itu hidup-hidup, karena dialah yang bisa membersihkan nama Brandon dan mengetahui siapa yang menyuruhnya.
Dan akhirnya wanita itu pun berhasil ditangkap. Di sisi lain, Zero mencoba mendatangi kediaman Phoenix. Dia menggeledah rumah untuk mencari bukti keterlibatan Phoenix dengan masalah yang dialami oleh Brandon. Di sana dia menemukan paspor palsu atas nama Brandon, dan dia juga menemukan bukti perjalanan Phoenix ke sebuah pulau. Sementara itu, Brandon memberi kabar ke markas Franklin kalau dia telah menangkap orang yang menembaki para anggotanya dan menyuruh Franklin untuk menjemput mereka. Di sisi lain, Zero yang telah menemukan bukti perjalanan Phoenix mencoba menelusurinya. Pemilik kapal mengatakan kalau itu adalah pulau pribadi, dan Zero meminta untuk mengantarkannya ke pulau tersebut. Yuki yang telah ditahan diinterogasi tentang tujuan dan siapa yang telah menyuruhnya. Ternyata Yuki disuruh oleh Phoenix untuk membunuh Brandon. Pihak Amerika akan memberikan kebebasan kepada Yuki asalkan dia mau bekerja sama untuk menangkap Phoenix. Dan Yuki pun menyetujuinya, lalu menghubungi Phoenix dan mereka berjanji bertemu di pulau kediaman Phoenix. Lalu mereka pun berangkat. Di sisi lain, Zero yang mencoba masuk tiba-tiba diserang oleh Phoenix. Ternyata dugaan Zero benar. Phoenix bekerja sama dengan Donald. Donald diuntungkan dengan kematian Menteri Perdagangan. Sedangkan Phoenix mempunyai dendam kepada Brandon, karena itulah mereka mengkambing hitamkan Brandon. Di sisi lain, Yuki berpura-pura telah menangkap Brandon, dan mereka sudah berjanji di tempat yang telah ditentukan oleh Phoenix. Tentu saja Brandon datang tidak sendirian, di belakang mereka tim SWAT sudah bersiaga. Dan tidak jauh dari sana, ayah Brandon juga sudah bersiap dengan snipernya. Brandon pun masuk ke dalam dan tiba-tiba Phoenix yang mengetahui kalau dia telah dikepung langsung menyandra Brandon dan meminta uang $10 juta dan sebuah helikopter. Dan sekarang harapan mereka ada di ayah Brandon dan masih mencoba mengunci sasaran. Sementara itu, Donald mencoba kabur dan akhirnya berhasil ditangkap, lalu film pun selesai. Dan sekian video kali ini, maaf kalau salah atau kurang dalam penyampaiannya. Silakan berikan masukannya agar kedepannya bisa lebih baik lagi, karena satu masukan sangat berharga bagi perkembangan channel ini. Dan satu lagi, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih, jaga terus kesehatanmu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.